Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, jadi apa namanya, minggu lalu itu kita sudah bahas tentang bilangan biner dan bilangan biner, konversi bilangan biner ke dalam apa namanya, dalam bilangan desimal. Oke, begitupun sebaliknya bilangan desimal ke bilangan biner. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan sedikit tentang operasi bilangan biner. Oke. Nah, yang pertama bilangan penjumlahan. Oke. Jadi kita mulai operasi bilangan biner. Oh, saya belum share screen ya. Sorry. Oke, jadi kita lanjutkan pembahasan kita. Itu operasi bilangan biner. Oke. Operasi bilangan biner. Yang pertama, operasi penjumlahan. Satu, operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan bilangan biner ini 0 tambah 0 ini sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1. Perhatikan, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1, ini 1 tambah 1, ini sama dengan 0, simpan 1. Oke, sebagai contoh, maksudnya seperti ini, ini biasa disebut carry. Oke. Misal seperti ini, kalau di bilangan desimal sebenarnya penjumlahan seperti ini sering Anda jumpai juga, Anda pelajari semenjak SD. Ini 175 misalnya. Misalnya ditambah 85. Oke. Nah, 5 tambah 5 itu kan bilangan tertinggi di dalam bilangan biner, 9. Oke. Setelah 9 itu 0 kembali. Oke. Jadi setelah 9 0 kembali berarti 10, ini disimpan 1 di sini. Oke. 7 tambah 8 ini 16, simpan 1 di sini. Oke, hasilnya 260. Jadi ini sebenarnya sama dengan di sini kasusnya. Cuma yang biasa Anda jumpai di mana, di bilangan desimal ya seperti ini, penjumlahan seperti ini. Oke. Jadi misalnya 011 ditambah 001. Oke. Ini kalau kita selesaikan, ini 011 001. Oke.
tambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Sini simpan 1, carry 1. 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Ini 1 di carry 1 lagi di sini. Oke, 1 berarti ini hasilnya 1, 1, 1. Oke. Nah, contoh yang lain lagi. 11 ditambah 11, 1 ditambah 1, ini bilangan biner. Nah, kalau penjumlahan bilangan desimal, ini hasilnya 22. Tetapi kalau ini kita bilangan biner, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 1, carry 1, atau simpan 1 di sini. 1 ditambah 1 ditambah 1, carry hasilnya, 1 ditambah 1 ini 0, carry 1 di sini, 1 ditambah 0, hasilnya 1. Oke, sini ada tadi carry 1, hasilnya 1, 1, sorry, 0. Oke, jadi 1 tambah 1 sama dengan 0, carry 1, atau disimpan 1. Contoh yang lain lagi 100, jadi ini penjumlahannya mudah saja. Ini ditambah 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 di 1, 1, 1, 0. Oke. Operasi yang kedua bilangan biner. Operasi yang kedua pengurangan. Pengurangan ini sifatnya hampir sama dengan pengurangan pada saat kita mengurangkan bilangan bilangan desimal. Oke. Jadi aturannya 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau 0 dikurang 1, ini 0 dikurang 1, nah di sini ada angka 1 di sini, sama dengan 1. Oke. Ini sama sebenarnya ketika Anda mengurangkan, misalnya 17, ini bilangan desimal dikurang 100 dikurang 9. Nah, di sini jadi 10, 1, di sini jadi 9, 91. Oke. Jadi ini yang paling terakhir ini 0 kurang 1 dengan apa istilahnya itu meminjam 1 itu. Kita lihat contohnya. 1, 1 dikurang 0, 1. Oke. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 0, 1. Oke. Contoh yang lain. 1, 0, 1. 0, 1, 1. Oke. 1 kurang 1, 0. Nah, ini sekarang 0 dikurang 1 yang bagian kedua. 0 dikurang 1 berarti kita pinjam. Ini di sini 1, 10. Ini satunya kita pinjam ke sini. Jadi 0 kurang 1, ini hasilnya 1. Nah, sekarang di sini 0. Kenapa di sini 0? Karena 1 yang di sini sudah dipinjam ke sebelah di sini. Oke. Nah, sekarang operasi yang ketiga, perkalian. Oke.
perkalian. Ini 0 kali 0 sama dengan 0. Ini lebih mudah lagi. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, itu aturannya. Nah, coba kalau Anda ingat kembali ketika kita mengalihkan bilangan desimal, 75 kali 11 misalnya. Nah, ini 1 kali 75, 1 kali 5, 5, 1 kali 7, 75. 7, oke. Sekarang ini 1 kali 5, hasilnya 5, 1 kali 7, hasilnya 7. Ini kemudian dijumlahkan, hasilnya 825. Oke, ini perkalian bilangan desimal. Nah, sedangkan perkalian bilangan biner, misal kita mau kalikan 1, 1, 1, 1, 0, 1. Oke, ini kita kalikan. Ini bilangan biner ya. Berarti ini 1 kali 1, ini 1 kali 1, kemudian 1 kali 1 ini semua ke sini. Oke. Ini hasilnya 1, 1, 1. Sekarang 0, 0 kali 1, 0. Ini semua 0, ini semua 0. Sekarang di sini sama dengan tadi 1, 1. Kemudian kita jumlahkan. Oke. 1, 1. Nah, tadi 1 tambah 1 itu sama dengan 0, simpan 1. Oke, sekarang 1 tambah 1, 0, simpan 1. 1 tambah 1 lagi, 0, simpan 1. Sehingga hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1. Operasi yang terakhir, ini operasi aljabar, yaitu pembagian. Nah, pembagian misal 110 dibagi dengan 11. Oke. Ini 11. Nah, ini dikali 1. Sorry, 110. 11 dikali 1, 11. Kemudian ini kita kurangkan. Jadinya 0, 0, 0. Oke. Sehingga di sini 1, 0. Contoh yang lain pembagian. 110 dibagi 10. Ini 1, 10. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, 0. Oke, tidak usah kita tulis 0. Ini sekarang turun 1, 0. Ini dikali 1 lagi. 1, 0. Ini hasilnya 0. Oke. Sama persis dengan membagi bilangan desimal. Cuma di sini kita bekerja dengan aturan-aturan yang agak sedikit berbeda. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, selain bilangan biner, tapi ini kita tidak akan bahas. Selain bilangan biner, ada namanya sistem bilangan yang lain. Ini hanya saya sebutkan saja. Ada namanya heksadesimal. Nah, heksadesimal itu bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A, B, C, D, E, F. Nah, ini biasa disebut bilangan heksadesimal. Oke. Ini bilangan yang lain. Oke, kita tidak perlu bahas. Yang perlu kita tekankan di sini adalah bilangan binernya. Oke, itu sedikit tambahan pokok bahasan sebelumnya, yaitu bilangan biner. Sekarang berapa orang yang hadir ini?
Mohon aktifkan kameranya sesekali ya, karena saya memonitor keadaan Anda. Oke. Jadi saya sekali-kali melihat apa betul ini mahasiswa memperhatikan atau tidak. Oke. Jadi mohon aktifkan kameranya sesekali. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, mohon dipotong saja, langsung diajukan, tidak ada masalah, langsung diajukan pertanyaannya. Tidak perlu menunggu sampai kuliah selesai. Oke, selanjutnya kita bahas gerbang logika. Oke. Nah, gerbang logika ini, coba perhatikan, ini adalah dasar elektronika digital atau sistem digital, karena nanti ke depannya hampir semua rangkaian yang kita akan bahas itu adalah kombinasi dari satu atau dua dari gerbang-gerbang dasar yang akan kita bahas. Oke. Jadi hari ini kita bahas gerbangnya, minggu depan kita bahas kombinasionalnya. Oke, gerbang logika yang pertama kita bahas. Oke, gerbang logika. Gerbang logika yang akan kita bahas pertama yaitu gerbang NOT. Oke. Namanya gerbang NOT. Ini biasa disebut inverter. Oke. Simbolnya kayak bagaimana? NOT itu simbolnya seperti ini, segitiga, seperti ini. Baru ada bundar di sini. Oke. Ini adalah gerbang NOT. Oke. Ini sesuai dengan standar IEEE. Oke. Nah, kemudian bisa juga digambarkan seperti ini, bundarnya di sini. Ini gerbang NOT. Oke. Nah, gerbang NOT, tabel kebenarannya ini inputnya. Jadi kalau gerbang NOT itu inputnya cuma satu. Oke. Inputnya, kalau inputnya 0, outputnya, nah ini kan kita gerbang logika. Kalau di bilangan biner itu cuma dua buah bilangan. Jadi kalau bukan 0 berarti 1. Berarti not 0, not 0 itu adalah 1. Jadi kalau bukan 0, 1. Kalau bukan 1 berarti 0. Oke, seperti itu saja gerbang logikanya. Kemudian kalau kita gambarkan ini sinyalnya, pulsnya. Nah, ini misalnya inputnya seperti ini. Ini T1, ini T2. Oke. Nah, setelah melalui gerbang NOT, ini gerbang NOT, maka sinyalnya itu berubah menjadi seperti ini. Jadi kalau saya jelaskan, kalau sinyal seperti ini, kalau dia di atas ini biasa 1, di sini dia 0. Oke. Ini biasa kita sebut high, tinggi, ini biasa kita sebut low. Oke. Ada buku yang menulis seperti itu. Nah, ini berarti di sini 0, di sini 1, di sini 0. Sehingga gerbang outputnya akan berbentuk ini seperti ini. Jadi di sini bagian sini sebelum T1 berarti 0, berarti kalau bukan 0 berarti dia 1. Oke. Nah, di sini di bagian ini
dia 1 gitu. Sehingga kenapa antisirnya? Oke, jadi yang sebelum T1 itu 0, maka di sini 1. Nah, pada saat di sini di T1 dia 1, nah di sini sinyalnya turun. Oke. Di sini. Di sini T1-nya 0, nah di sini jadi T2-nya 1. Oke. Jadi di sini jadi 1 0 1. Oke, itu apa sinyalnya ini biasanya bisa kita eksperimenkan gitu. Jadi sebagai contoh, misal kita punya sinyal seperti ini. Ini 1, ini 0. Oke, ini sinyal inputnya. Nah, outputnya ini bisa kita gambarkan. Ini yang sederhana ya, nanti kita ini bisa disimulasikan dengan menggunakan Verilog. Oke. Nah, di sini 1 berarti di sini di sini 0. Di sini 0, maka di sini 1. Di sini ini turun karena inputnya naik. Ini seperti ini. Oke. Jadi kalau gerbang NOT ini inputnya selalu berlawanan arah dengan berlawanan dengan inputnya. Oke. Kemudian ekspresi logikanya ini nanti kita akan bahas di aljabar Boolean. Ekspresi logikanya X ini not A. Not A itu A baru ada garis di atasnya, berarti itu adalah not A. Hingga ini bisa juga kita gambarkan A kalau menjadi input gerbang not, outputnya adalah not A. Oke. Ini gerbang not. Jadi yang gerbang not itu yang harus diingat, kalau inputnya 0 berarti dia outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya pasti 0. Oke. Kemudian gerbang yang kedua. Gerbang yang kedua itu adalah gerbang N. Gerbang N ini inputnya mempunyai input 2 atau lebih. Oke. Jadi gerbang itu bisa 3, bisa 5, bisa 6 inputnya. Oke. Inputnya lebih dari 2, outputnya cuma 1. Oke. Outputnya 1. Nah, gerbang N outputnya 1 jika semua input 1. Oke. Jadi dia 1 kalau semua inputnya 1. Jadi kalau ada salah satu 0 inputnya itu outputnya 0. Oke. Misal seperti ini, gerbang N itu, coba perhatikan gerbang N, cara melukis gerbangnya, garis lurus di sini, ini baru ini melengkung ke sana seperti ini. Nah, ini gerbang N. Inputnya, misal inputnya 2, A dan B, kemudian input outputnya X. Ini adalah gerbang N.
Nah, tabel kebenarannya A, B. Nah, ini 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, ini outputnya X, 0, 0, outputnya 0, 0, 1, outputnya 0, 1, 0, outputnya 0, 1, 1, outputnya 1. Oke, jadi dia, sorry, ada sedikit kendala, screen-nya terhenti. Oke, jadi ini saya ulangi kembali. Jadi tabel kebenaran gerbang N itu dia bernilai 1 kalau semua inputnya 1. Jadi itu kata kuncinya gerbang N. Jadi outputnya 1 kalau semua inputnya 1. Ada salah satu inputnya 0, maka outputnya pasti 0. Ini kalau 2 inputnya, kalau 3 inputnya, misal seperti ini 3 inputnya, kita punya gerbang N dengan 3 input. Ini A, B, C. Nah, tabel kebenarannya kalau seperti ini, inputnya A, B, C, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Oke. Kemudian 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Oke. Jadi ini semua jumlahnya ada 8. Oke. Nah, X ini 0, 0, 0, 0. Karena tidak semua inputnya 1, 0. Dia bernilai 1 hanya ketika A, B, dan C bernilai 1. Oke. Ekspresi logikanya X sama dengan A, B. Oke. Sehingga ini 0, 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Oke. Kalau kita lihat contohnya menggunakan pulse, Oke, jadi kalau kita misalnya menggunakan pulse analisisnya, ini inputnya 2, ini input pertamanya, kemudian ini input keduanya, ini kita anggap saja ini lurus. Ini A, B. Oke. Ini bentuk gelombang keluarannya X. Di sini 1, ini 1, ini 0, 0. Berarti di sini 0. Di sini 0. Kemudian di sini 1 sampai di sini. Nah, coba perhatikan selanjutnya di sini 0, di sini 1. Oke. Inputnya 0 dan 1 berarti di sini outputnya 0. Oke. Di sini.
Sekarang di sini ini satu berarti ini ke atas seperti ini. Satu. Nah, sekarang di sini 0, di sini 1, di sini 0, 0, maka ini jadi oke. Jadi itu apa? Pulsa keluarannya jadi seperti itu. Jadi kalau ada salah satu inputnya 0, maka gerbang N itu inputnya 0. Oke. Nah, gerbang N ini coba perhatikan salah satu aplikasinya gerbang N. Ini biasa dipakai di alarm seatbelt mobil. Oke. Misal ini ini rangkaiannya biasanya seperti ini. Ini gerbang N. Ini satu. Nah, kemudian ini yang terhubung dengan pintu. Ini yang terhubung dengan pintu. Kalau pintu terbuka, ini satu. Oke. Kalau pintu tertutup, maka di sini 0. Sehingga kalau pintunya tertutup berarti inputnya sekarang, pintunya terbuka inputnya 1 dengan 1, sehingga di sini bunyi alarm. Oke. Jadi ini apa contoh sederhana penerapan gerbang N pada kendaraan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mengenai gerbang logikanya, jadi kita sudah bahas 2 gerbang logika, ada gerbang NOT dan ada gerbang N. Apa namanya? Ini pahami baik-baik gerbang logikanya, karena ini kalau misalnya Anda terkendala di sini, Anda akan terkendala sampai selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita break sejenak. Kita masuk kembali 13.40 ya. Jadi kita masuk kembali 13.40.